Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Oke, balik lagi di Diari Sujo Sunda Jo. Oke guys, jadi pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang katanya dia tuh punya pengalaman yang buruk. Itu pengalaman buruk ya jatuhnya ya. Iya. Sewaktu dia itu sekolah di Jawa. Wah gila. Ini masih sekolah loh. SMK ya, SMA. Dulu bukan sekarang ya. Iya, SMK ya, Iya, SMK dulu. SMK itu udah merantau deh ke daerah sana ya kan. Gila tuh keren banget. Makanya nih. Kenalin, ini nama teman gua, Mujib. Nama gua Mujib ya. Ya. Jadi Mujib ini pernah bersekolah di Jawa, di daerah Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Dan dia tuh di sana tuh ngekos dan dia pernah punya pengalaman yang buruk dalam hal seperti horor misteri seperti itu di kosannya sewaktu dia ngekos di sana, karena dia merantau ke sana kan nggak punya siapa-siapa di sana ya dia ngekos. Jadi langsung aja kita tanya nih, Kip. Yap. Lu itu dulu sekolah di Jawa kayak kan? Ya. Nah itu di daerah mana sih Jawanya tuh? Itu di daerah Cepu. Blora. Jawa, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu berarti ya. Jawa Tengah Jawa Timur. Udah gitu lu SMK di sana, berarti lu ngekos di sana? Ya betul banget. Gue ngekos itu sendirian sih kebetulan sendirian ya karena kan? itu emang gak ada keluarga dan gak ada teman juga. Nggak ada teman, nggak ada keluarga, benar-benar sendiri guys. Jadi emang ini orang keren banget ya kan. Berani lah di umur segitu udah merantau gitu loh. Kosan lu di daerah mana, Jip? Itu tadi di Cepu. Berarti dekat banget sama sekolah? Itu udah hampir sampingan sih sebenarnya. Itu kosan pertama gua memang hampir sampingan sama sekolah. Lu 2 kali ngekos? Ya 2 kali ngekos. Maksudnya dua tempat di daerah sana gitu? Daerah sana juga 2 tempat ya betul. Jauh sama sekolah lu? Itu enggak deket, Dua-duanya deket juga ya. Dua-duanya deket sama sekolah, berarti ya memang nggak begitu jauh dari sekolah ya. Iya. Memang biar nggak bangunnya siang dan telat juga mungkin. Iya. Atau jadi telat gampang lah. Atau mungkin biar telat gampang ya kan. Nah, oke. Jadi gue mau nanya nih, Jip. Ya. Lu pernah punya pengalaman apa sih di kosan lu? Yang pertama nih. Yang pertama ya. Kayak gimana tuh pengalaman? Pengalaman horor pastinya ya, karena emang channel horor ya kan. Channel horor. Jadi gue awal dari semenjak gue baru ke kos kali ya, baru pindahan gitu ya jatuhnya. Nah pindahan, benar. Jadi pada saat gue pindahan itu dulu pernah ada kejadian yang janggal pada saat gue pindahan itu, karena gue baru pindahan itu gue baru beres-beres barang-barang gue kan. Jadi kosan lo itu kayak rumah kah atau emang gedung dibikin kayak kosan yang banyak kamarnya berjejer gitu? Itu jatuhnya kosan, cuman terlihatnya kayak apartemen mini lah Pak. Oh mini apartemen guys. Nah, mini apartemen Jawa juga ada. Mini apartemen. Sebutnya disebut anak-anak situ gitu. Mini apartemen. Karena 3 lantai, di situ terusnya banyak kamarnya gitu. Tinggi ya. Juga 3 lantai ya, berarti 3 lantai. Di situ gua dapat kamar itu di lantai 2. Di lantai 2. Ya, di lantai 2. Terus lantai 2 itu gua tepatnya di paling pojok kiri. Paling pojok. Jadi ini adalah lorong. Berarti. Ya, lorong itu kayak bentuknya U. Lorong bentuk U. Oh ya. Nah di tengah-tengah itu kan kamar lagi. Nah gue pojok kiri paling belakang di lantai 2-nya itu. Dan di situ gue pas waktu pindahan kan gue beres-beres kamar lah ya, naruh barang. Terusnya di situ gue diampinin sama teman gue tuh, teman kenal di sana. Yang baru kenal di situ. Baru kenal di Jawa ya. Baru kenal di situ, dia ngobrol gitu, nanya-nanya tempat tinggal gue dulunya di mana, terus masuk sekolah di jurusannya apa gitu kan. Nanya asal dari mana lah ya, basa-basi lah baru kenal gitu ya. Pada situ kan kebetulan gue naruh kipas itu di atas lemari di kamar lu itu. Nah pas gue asik ngobrol itu gue bingung entah kenapa, padahal gue taruh kipas itu jatuhnya kipasnya tuh di tengah-tengah lemari lah ya, hampir ke tengah lemari. Berarti lemari lu itu kotak nih. Hampir tengah-tengah lemari. Lemari yang plastik itu kan? Lemari plastik kan. Dan itu lumayan tinggi. Dan di situ gue anehnya itu kenapa kipas itu bisa tiba-tiba jatuh. Waduh, kesenggol kali? Enggak, itu ada space gue dengan antara lemari itu jauh. Enggak mungkin kesenggol. Dan posisi lu lagi jauh sama kipas gitu ya. Dan itu juga lagi duduk santai gitu kan, lagi ngobrolin tentang background kita masing-masing gitu ya, perkenalan diri gitu bareng-bareng. Tiba-tiba kipas itu jatuh.
Kipasnya bisa jatuh gitu. Jatuh bener-bener ke tengah-tengah pas kita ngobrol. Prak, jatuh. Kaget tuh teman gue. Kaget. Gue pun ikut panik kan ya. Oke. Sudah situ gue ngomong, oke, keluar dulu deh, kayaknya ini nggak bener, kata gue. Kata lo? Ini nggak bener. Terus gue ajak ngobrol keluar. Nah di situ dia nyeletuk akhirnya bahwa anak-anak situ emang ngerasa kalau di kamar gue itu sedikit mistis ya. Sedikit mistis. Katanya gitu. Dia ngomong mungkin biar nggak terlalu panik, dia ngomong sedikit mistis dan di situ emang hawanya beda kata dia. Tapi teman-teman lo yang ngekos itu teman sekolah lo juga atau teman kerja sekolah gue atau juga. Teman sekolah gue juga. Justru kan gue baru pindah gitu kan ya. Terus tuh pas baru pindah situ itu datangnya gue subuh-subuh udah langsung sekolah. Akhirnya gue kenal di sekolah kan. Dan kebetulan kenal dia ngekos itu juga, akhirnya ngobrol bareng gitu ya. Posisi lu belum tidur juga kan? Di situ ya belum tidur juga. Makanya ini halu atau apa, tapi kok teman gue ngerasain gitu kan. Ngeliat juga jatuh. Denger juga nah gitu itu kan. dia yang gue bingung. Dan akhirnya dia jujur bahwa emang di kamar gue emang agak mistis gitu. Di situ gue sebenarnya gue nggak mau dikasih tahu kayak gitu ya, karena bahkan bisa lebih horor gitu ya. Karena lo baru juga kan di situ. Baru juga di situ, masa udah ada kayak ginian kan. Perkenalan mungkin. Dia pengen kenal kali sama penghuni. Itu kasar banget, pernah gue lempar kipas anjir. Kaget juga gitu. Iya, perkenalan itu. Lempar kipas, belum lagi yang lain-lain kan. Nah itu dia. Di situ gue akhirnya tidur bener-bener gak nyaman. Rasanya pada malam itu pengap, gak nyaman. Tapi nggak ada hal-hal aneh sih sebelumnya pas awal-awal, cuman yang pertama itu doang kipas jatuh. Tapi kosan itu udah lama? Kosan itu gue nggak tahu lama apa nggak, backgroundnya apa nggak tahu gue ya. Oh, lu main-main asal wah. Masuk kosan aja gitu ya, datang sewa udah gitu ya. Pakai aja ya kan. Terus gue tidur di situ malam pertama gitu, tidur ya. Nggak ada rasa apa-apa sampai pagi, nggak ada apa-apa. Cuman pas udah 5 hari 6 hari atau seminggu, pokoknya sekitaran seminggu lah ya. Di situ udah lumayan kenal banyak tuh sama teman-teman ini ya. Lu majuan dikit, gue nggak bisa ini cowok. Akhirnya udah kenal kan ya, 7 orang sampai ya hampir semua lah di situ ya. Tapi teman gue deket di situ ada sekitar 7 orang. Gue sama teman-teman gue ngopi lah keluar gitu ya. Nyari tempat kopi lah biasa anak muda kan. Ya ngopi sambil ngobrol bareng-bareng nongkrong gitu kan. Pada saat gue pulang tiba-tiba mati lampu di situ. Kadang mati lampu. Dan kebetulan teman gue 7 orang itu emang sama-sama penakut. Dia nggak ada yang berani masuk ke kamarnya gitu ya. Akhirnya gue saranin. Lu pun nggak berani masuk kamar lu? Iya. Sangat jelas. Iya, saya berani. Soalnya mati lampu di situ. Jadi akhirnya gue berani ke kamar temen lu? Enggak, gue ajak ke kamar gue. Gue ajak, mending ke kamar gue aja deh gitu ya. Yang notabene orang situ bilang kamar lu itu paling horor. Salah temen lu. Salah. Kenapa? Ya mau-mau aja ke kamar lu yang paling horor. Masalahnya kalau gue sendiri ke situ kan gak bener. Kan 7 orang, bisa aja lu ajak ke kamar yang lain, ya kan? Nggak tahu kenapa pas gue ajak mau dia. Gue juga bingung. Kata gue di kamar gue aja, kata gue yuk kamar gue aja. Emang kebetulan kamar gue tuh emang deket tangga sebenarnya. Jadi ini tangga, kamar teman-teman gue tuh di arah kanannya apa? Biar dekat mungkin ya. Bagian kanan gue bagian kiri, di tangganya bagian kiri. Akhirnya tangga situ ke kanan, kamar gue di situ. Pada masuk kamar gue. Di situ gue nungguin sama temen gue bertujuh nungguin nyala lampu. Sambil ngobrol gitu santai gitu kan, ngobrolin tugas segala macem, ngobrolin sekolah. Iya anak-anak sekolah banget lah ya ngobrolin gitu ya. Dan di situ yang anehnya di kosan itu nggak ada yang namanya gong. Gong apa nih maksudnya nih? Gong yang gede besar gitu lah ya, yang besar kayak film peng gitu ya, yang gitu. Itu benar-benar nggak ada suara, nggak ada gong. Dan yang anehnya tiba-tiba ada suara gong. Tapi semua langsung terdiam tuh denger itu. Itu langsung hening. Itu berdengung gitu apa ya. Jadi suaranya ada berapa kali bunyi gong itu? Gue lupa antara 3 sampai 2, pokoknya sekiranya segitu lah ya. Tiba-tiba ada gong teng gitu. Oh iya. Kaget kan. Jam gede kali, jam tua-tua. Gak ada jam kayak gitu. Kalau ada kayak gitu dari kemarin-kemarin gue denger kan. Iya sih bener juga ya. Kemarin gue denger dan udah biasa lah pasti. Ini tiba-tiba ada. Dan teman-teman gue hening, langsung serentak hening, bingung di situ. Langsung terus berdempetan tuh, ngeri.
Ya. Di situ lumayan ini ya, mencekam ya. Mencekam sekali. Kalaupun bertujuh itu udah ketakutan banget, soalnya Tapi emang yang mau gue tanyain, itu kosan lu, sorry gue potongnya. Kosan lu itu berarti ada 3 lantai. Itu kira-kira ada berapa kamar tuh? 3, aduh panas kan. Lu nyampe ke gua lagi 3 ya. lantai, di situ berapa kamar ya? Banyak sih sebenarnya, gue nggak bisa hitung berapa kamar. Pokoknya total tuh yang ngekos tuh bisa puluhan. Bisa puluhan, tapi hanya lu bertujuh aja yang ngisi atau? Itu masih ini apa, lantai 1 emang udah pada di kamar semua. Dan itu teman-teman deket gua gitu loh, teman-teman deket gua. Di lantai 2 itu teman-teman gua juga semua di situ. Dan di bagian gua itu gua nggak banyak yang kenal di situ, tapi bagian di kanan sana, bagian sebelahnya itu banyak kenal gua. Dan di bagian sana itu pada nginep di rumah gua semua, di rumah gua kan. Di kamar lu. Di kamar gua semua. Dan pas udah denger gong itu, akhirnya salah satu dari teman gua ini apa, memecahkan suasana gitu lah ya. Inisiatif. Biar cair gitu, inisiatif gitu ya. Dia apa namanya, ngejokes lah gitu ya. Ngejokes ya, biar nggak tegang-tegang banget biar, ya. Terusnya teman-teman gua akhirnya paham lah ya. Langsung diajak ngobrol lagi gitu ya, biar nyambung gitu kan, ngobrol. Biar nggak pikirannya kemana-mana. Biar nggak kemana-mana. Akhirnya ngobrolin tugas lagi, ngobrolin sekolah lagi, ngobrolin background kita di kota mana aja gitu, ngobrolin kota. Berarti dari berbagai banyak kota itu ya. Seru. Pas asik-asik kita ngobrol, tiba-tiba ada suara kursi di lantai 3 yang nggak ada penghuninya di situ. Karena lantai 3 itu masih kosong, baru bikin lah ya. Tiba-tiba ada suara kursi kayak ditarik-tarik gitu, apa? Tapi kedengeran ke kamar lu itu. Kedengeran karena di atas gua. Oh. Bener-bener tepat di atas gua. Di atas kamar lu. Makanya kedengeran banget. Krek. Di situ bener-bener langsung panik lagi, hening lagi. Akhirnya kita di situ udah bingung juga kan. Tapi ya. masih mati lampu tuh. Masih mati lampu. Bingung. Di situ kita mencoba tidur kan ya, tapi nggak ada yang bisa tidur. Jadi sambil tiduran sambil ngobrol gitu ya. Karena panik ya kan. Dan itu terdengarnya nggak sekali 2 kali. Berkali-kali tuh. Yang pertama yang tadi suara krekan kursi itu. Ya, pertama sekali, yang keduanya pas kita udah mau tiduran gitu, udah tiduran sambil ngobrol gitu kan ya, tiba-tiba kedenger lagi. Dan itu sampai kita nggak bisa tidur dan sampai subuh. Sampai itu 7 orang itu ke sekolah tuh beler matanya tuh. mata belum tidur, mata ngantuk gitu ya. Mata panda semua. Semua karena dengar hal gitu ya. Di situ seru nih guys nih ceritanya nih. Terus selain itu ada lagi hal-hal yang lain tuh. Itu masih ada. Oh, pada malam itu juga? Enggak, beda lagi. Malam itu kan udah sampai subuh. Sampai subuh. Beda malam berarti lagi. hanya gong dan kerekan kayu aja, kursi aja ya. Pada malam itu sampai pagi tuh, benar-benar tuh. Dan kemudian di selang hari, gua jam berapa ya? Jam 11 malam itu habis ngopi sama anak-anak depan kos. Di lantai kos lah itu ya, di ruang tamunya habis ngopi. Kan jam 11 malam udah saatnya tidur lah ya. Gua ke kamar gua coba mau tidur kan ya. Tiba-tiba sampai jam 12 malam kan gua masih main HP lah ya gitu ya. Tiba-tiba ada suara macan di situ. Harimau ngaung. Bener-bener mengaung dia harimaunya. Macan jam 12. Suaranya tuh kayak gimana? Kayak ini kuku kah atau suara ngaung gitu. Gitu. Kayak ngaung gitu, kayak marah lah jatuhnya gitu ya. Terus gue bingung, ini suara sound effect kan kata gue. Jika gue ada yang jahilin gue, di situ gue buka pintu. Buka pintu. Ini apa kata gue? Wah, nggak ada coy kata gue. Nggak ada orang. Sepi. Di situ bener-bener gue panik banget. Gue bingung, shock kan ya. Karena itu pengalaman gue pertama dengar suara macan. Itu gue shock banget di situ. Akhirnya situ gue coba tidur. Berhasil tidur kan ya. Gue berhasil tidur. Pagi-pagi gue tanya teman gue tuh. Namanya si Ijul, teman dekat gue tuh. Namanya si Ijul. Ijul temen gue juga yang punya rumah ini. Kayak si Ijul pasaran deh namanya ya. Jul, pasaran banget nama lu Jul. Gue tanya tuh si Ijul, lu denger gak jam 12 malam ada suara macan? Jam 12 malam mah gue lagi nonton anime kata dia. Ya tos dia anak kosma ya kan, nontonnya kan wibu gitu kan, nggak ada nonton lain selain film tuh pasti anime gitu kan ya. Tapi filmnya film yang bagus.
Bagus. Oh, bukan bagus. film biru. Gue tau dia lagi nonton One Piece. Biasanya kan anak-anak kosan ya kan gabut, gak bisa tidur nonton film biru ya kan. Enggak deh kayak itu, Pak. Tidur karena orangnya polos banget di situ. Oh, lu enggak polos berarti? Gue termasuk polos tapi cukup mengerti dengan akan hal-hal itu ya. Terus gimana? Nah, waktu itu gue nanya kan, Jul, lu malam denger gak jam 12 malam suara macan? Dia enggak, kata dia jawab kan, gue denger apa? Gue kagak denger, katanya dia lagi nonton anime. Lu pakai headset gak? Kagak sih, kagak pakai headset, cuman gue suara gue kecilin. Cuman paling denger gue doang. Emang jam 12 malam ada macan? Iya katanya. Nah kebetulan kata dia juga denger tapi dengan jam yang berbeda. Gue jam 12 malam dengernya sekitar jam 1-an udah tidur gue. Dan jam 2 tuh si Ijo tuh belum tidur, teman gue tuh. Dia belum tidur jam 2 malam itu dia denger suara ngaungan macan. Ngaungan macan lagi? Tapi yang gue bingung jam 12 malam dia gak tidur. Apa jangkrak waktunya diubah sama makhluk halus apa gimana, gue gak ngerti. Enggak. Tapi gue bingung. Emang dasarnya jahil aja kali dia. Oh jadi itu jinnya tuh jailnya ke gue doang pada saat jam 12 malam itu? Enggak, mungkin dia jalan ke yang lain, cuman ngelihat lu yang masih aktif kali ya kan. Enak buat dijailin, mungkin dia ngejailin ke lu gitu kan. Tapi si Yu itu kagak dijailin anehnya gue. Padahal depan-depanan kamarnya. Kamar depan-depanan. Mungkin seharusnya si Ijul nggak denger, cuman dia pakai headset kali. Nggak pakai headset dia ngomong, soalnya dikecilin. Wah, makanya dia heran. Kok bisa gua denger jam 12 malam tapi dia dengernya 2? Itu pertanyaan, gue bingung di situ. Apa jangka waktunya diubah atau gimana, gue nggak ngerti. Ya, terus. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga gue pernah di situ itu ada teman gue punya kenalan orang Kediri. Seorang Kediri, dia itu cukup ngerti lah hal-hal macam kayak goib itu ngerti. Hal kayak mistis lah. Hal mistis dia cukup ngerti. Yang gue bisa dibilang ya jatuhnya kayak apa ya? Kasarnya mah dukun lah gitu ya. Tahu ini itu gitu ya, bisa ngusir ini itu, orang pinter lah ya. Halusnya orang pinter lah ya. Halusnya orang pinter. Bisa lah, orang bisa gitu ya. Orang bisa. Di situ dia mencoba interaksi dengan penghuni situ. Karena dia udah dengar ada teman-teman yang lainnya bahwasanya kosan itu emang benar-benar angker dan semua penduduk di situ emang bukan gue doang yang ngerasain gitu. Berbagai macam pengalaman berbeda-beda gitu pernah mereka alamin gitu ya. Dan itu kan pasti banyak cerita-cerita nyampe lah ke si Rian ini teman gue ini yang bisa ini kan. Dia coba interaksi di situ. Akhirnya gue sempet di situ tuh namanya dibuka mata gue. Mata batin lo? Dibuka di situ. Itu dengan persetujuan gue. Karena dia nawarin, Jip, lu mau tahu nggak di sini ada apa aja? Gue bisa bukain kata dia. Karena gue di situ penasaran ya, pengen tahu gitu pengalaman hidup kan ya, pengen tahu. Akhirnya gue coba, ya udah buka aja gitu. Karena emang gue di situ karena emang udah lumayan cukup banyak pengalaman horor. Di situ akhirnya udah terbiasa dan gue rasa takut pun agak hilang gitu ya. Akhirnya gue setuju untuk dibukakan pintu ini. Pintu nggak tuh mata batin. Akhirnya gue dibukakan tuh mata batin. Pintu guys. Dibuka mata batin. Yang perasaan pada saat gue dibuka yang pertama kali itu yang gue lihat itu kayak cuman bayang-bayang. Bener-bener gue ngeliat wujud. Nggak ngeliat wujud. Cuman bisa lihat bayang-bayang dan itu sekelibas-kelibas doang. Jadi kayak makhluk itu tuh kayak nggak mau dilihat gue apa? Nggak mau nunjukin ke lu. Nggak mau nunjukin ke gue. Jadi kayak nggak tahu malu-malu atau apa ya. Pas gue liat bayang-bayang zep gitu ya. Terus gue lumayan panik kan karena baru pertama kali shock kan gitu ya. Gue bilang, Jip, gue tunjukin di sini ya di lorong kanan katanya, lorong kanan. Kan di situ kosong tuh di depan situ. Gue tunjukin ada apa, lu lihat ya kata dia. Gue jalan ke situ sama dia. Di situ gue nggak berdua, gue sama teman-teman gue yang lainnya di belakang. Gue pernah ngeliatin juga kan ya. Gue lihat kan. Wah katanya di sini kayak ada nih Jip kata dia. Katanya di sini ada, rasanya beda katanya. Energinya beda kata dia. Di situ gue masih masih lumayan berani ya. Masih lumayan berani, masih ada keberanian untuk melihat gitu. Dia bilang, dia langsung lambain tangan, dibuka tuh. Hordengnya. Dia mau buka hordeng katanya. Gue bilang, hordeng lu bisa buka gitu. Gue mikir situ apa punya telekinesis kata gue ya, kekuatan gitu ya. Gue coba ya udah, coba buka katanya. Digini nama dia dihempas lah, begini tangannya ngempas gitu. Hordeng kebuka di situ. Dan di situ gue ngelihat kayak ada sosok emang, cuman dia hitam, matanya kebuka agak sedikit merah.
Di situ agak sedikit merah. Cuman nggak kelihatan wujudnya, cuman kayak ada polanya, cuman mata doang di situ. Di situ. Dan hordengnya tuh nggak kempas gini, cuman hordengnya tuh kayak ada yang mau ngintip gitu loh. Iya. Hordengnya ada yang mau ngintip itu. Terus gue shock kan ya. Gue bener-bener di situ langsung keberanian gue hilang. Bener-bener hilang. Sampai akhirnya lu minta ditutup lagi mata batinnya. Langsung minta tutup lagi aja kata dia. Tutup lagi dong, tutup lagi. Gue udah nggak kuat itu. Dan setelah udah ngeliat itu, minta tutup lagi, gue balik ke kamar teman gue. Gue balik minta ditutup lagi. Pas udah mau ke lorong ke kamar temen gue, di situ emang mata batin masih kebuka kan ya. Emang Oke. Sorry guys, tadi kepotong soalnya kameranya mati. ya kamera Kepanasan kayaknya kameranya ini. Karena hawa goibnya nih kayaknya ini kameranya mati. Jadi ini serap sama kamera ini panas langsung oper gitu. jadi ini kita ganti lagi, kita lanjut lagi. Oke, tadi sampai mana? Tadi lu sampai Lu apa pindah ke namanya? kosan temen lo? Balik lagi ke kamar temen gua. temen lo, Setelah gua ngelihat ini loh, apa namanya, penampakan di jendela. Di jendela itu ya kan. Terus gimana tuh? Nah, pada saat gua jalan balik lagi ke kosan temen gua itu, pas mau ditutup lagi mata batin. Nah, pas di lorong itu gua kayak ngelihat hempasan-hempasan bayangan gitu apa. Pasan sekelebat Sekelebat gitu. bayangan gitu. Set gitu dah. Tiba-tiba kanan kiri hilang. Ada yang nabrak tembok, hilang. Wih, keren juga. Udah kayak di film-film ya. Tapi warnanya bukan putih, kayak bayangan aja gitu. Bayangan aja ya. Bayangan yang gue bingung itu. Emang awal-awal gitu kalau dibuka mata batinnya ya. Dan pada saat itu gue langsung minta ditutup, nyampe kamar kan ya, minta ditutup. Itu udah shock parah. Gue bener-bener shock parah karena itu pertama kali gue lihat ini ya. Ngopi Ki. Bener-bener kameramennya aja ngopi ya. Ngopi biar enggak ngantuk. Pada saat itu gue ditutup, itu gue kayak ditarik kenapa ini gue nih. Ubun-ubun ini ya. Nah, ditarik ke bawah. Nggak tahu berapa kali, gue lupa. Pokoknya ada sekitar berapa kali nggak tahu. Terus gerakan yang lain gue lupa. Pokoknya yang gue ingat tuh ditarik sama ubun-ubun gue gini. Akhirnya gue disuruh nutup mata, ditarik lagi. Tiba-tiba pas udah lihat, gue nggak ngeliat aneh-aneh lagi di situ. Udah kembali normal lah. Kembali normal ya. Itu karena gue tes juga keluar gitu, pengen tahu gitu kan. Apa ini masih kebuka gitu kan ya. Kalau misalkan masih kebuka, kalau kan ya seumur hidup kayak gitu kan nggak lucu anjing. Iya. Makanya di situ gue nyoba ngetes keluar, gue lihat ini normal nih, kayaknya normal gitu. Terus Dan pada saat itu karena banyak kejadian-kejadian horor yang dialamin penduduk kos di situ. Akhirnya anak-anak kos minta untuk diadakan pengajian ke ibu kos. Karena anak-anak di situ emang udah tahu bahwa nggak ada belum pernah ada pengajian lah gitu kan, diadakan pengajian dari awal ada kosan tuh katanya nggak ada, katanya nggak ada pengajian. Karena kita berinisiatif untuk minta ibu kos untuk mengadakan pengajian ya. Bagus sih, itu inisiatif yang bagus sih. Bagus itu emang. Akhirnya jadi kalian kalau misalkan dapat kosan yang belum ngajiin, coba dah kalian ngajiin dulu aja, minimal tuh sendiri aja dulu. Biar ada guys. Buat menjaga diri gitu loh, melindungi diri gitu aja. Ya. Balik lagi ke Mojib nih. Gimana Jib? Setelah itu lo ada pengalaman lain kah setelah di kosan itu? Setelah di ngajiin itu? Sebenarnya banyak, cuman kalau misalkan dijelasin semua karena durasi. Ya, makan durasi ya. Jadi yang seru-seru aja nih cerita ini. Yang gue merasa bener-bener takut aja gitu ya. Karena kesana-sana emang udah gue sering ngalamin kejadian horor, akhirnya udah agak terbiasa. Jadi kurang menarik untuk ceritakan karena gue udah terbiasa gitu ya kesana-sana ya. Dan setelah udah ada pengajian beberapa bulan kemudian, gue di situ ada inisiatif pindah kosan ke seberang lah jatuhnya, seberang kosan lama ya, seberang ke kanan dikit itu udah kosan baru gue di situ. Di situ gue pindah bersama teman gue, ada sekitar 4 sampai 5. Gue lupa berapanya karena udah lama juga, sekitar 5 sampai 4 lah segitu. Dan satu orang itu ada yang enggak kenal juga sih gue. Tapi yang ketiga itu kenal baik ya. Pindah kosan itu, kosannya masih sama maksudnya bangunannya atau baru pindah ke bentukan rumah gitu. Kosan kan soalnya banyak nih ya kan, bentukan-bentukan kayak ada yang kontrakan yang mau jejer gitu. Ada yang kayak tadi tuh yang dibilang apartemen mini ya kan. Yang sampai 3 lantai, ada yang satu rumah itu dijadikan tempat kosan gitu kan. Nah, di situ kebetulan kosannya itu bentuknya kayak rumah. Kayak rumah dan luas gitu ya. Luas banget di situ. Ruang tamunya tuh benar-benar luas.
Ruang tamu jadi luas. kayak bener-bener kayak rumah gitu ya. Iya, jadi kita masuk pintu masuk, nyampenya lorong sedikit gitu belok ke kiri, pintu L gitu. Masuk. Itu udah ruang tamu luas. Dari situ gue ngambil kamar di depan, bener-bener pintu masuk langsung masuk ke ini ngelihat langsung kelihatan kamar gue tuh di mana. Masuk ke rumah langsung kelihatan kamarnya gitu. Dan kamar itu gue emang dapetnya yang paling besar, kebetulan itu paling besar. Paling mahal kali. Murah tapi besar. Makanya gue demen kos itu, makanya gue tertarik untuk pindah tuh gara-gara itu. Yang pertama gue nyaranin pindah juga gue sebenarnya itu. Terus teman-teman gue pada ikut kan. Nah teman-teman gue kebagiannya di lorong pojok belakang kanan. Ini kan jadi masuk di sini kamar gua, nah di sebelah sini ada lorong, masukin ke kiri. Masuk kayak ke belakang ke gitu. Belakang gitu. Nah di situ lorong, di setiap lorongnya tuh semua ada kamar-kamarnya, kamar. Di situ emang awal-awal karena emang nggak pernah dihuni gitu ya. Itu bener-bener kotor, akhirnya kita bersih lah ya, sampean bersih ya. Gotong royong itu bersih, semua dibersihin. Beberapa minggu kemudian setelah kita udah tinggal di situ, nah dari beberapa teman gue tuh ngerasa ada yang aneh di situ tuh, banyak digangguinnya. Digangguin lagi di situ. Lebih parah tuh? Itu lebih parah lagi dibandingkan kos sebelumnya. Itu lebih parah lagi, itu bener-bener orang yang nggak bisa lihat pun bisa lihat gitu. Berarti emang benar-benar dia menunjukkan ya kan? Benar-benar menunjukkan bahwa dia tuh ada loh di sini gitu. Dan temen itu di pada saat itu gue bener-bener nggak lihat apa-apa. Di situ masih adem ayem aja biasa gitu ya. Yang gue dengar dari mereka itu adalah dia melihat ada jejak kaki di atas ini dinding lantai ini tembok atas. Jejak kakinya itu gede seperti orang dewasa kah? Kayak orang normal, cuman kayak bayangan gitu, kayak jalan gitu lah. Jalan-jalan. Padahal di situ cuma mereka. Dan nggak mungkin juga naik ke atas. Makanya nggak mungkin juga ke sono kan jalannya. Makanya situ naik ke atas plafon lah ya. Temen-temenmu sempat panik di situ karena itu kelihatannya jelas kata dia ya. Gue nggak tahu di situ ya. Mereka cerita ke gue seperti itu. Di situ dia cerita ke gue kayak gitu. Di situ gue sempat agak ngeri juga gitu kan ya. Agak ngeri, tapi karena emang gue udah bawaannya agak terbiasa di tempat kos sebelumnya, udah emang sebelumnya ya emang horor gitu ya. Di situ akhirnya gue agak terbiasa dan masih ada perasaan bodo amat gitu ya, bodo amat. Tapi teman-teman gue yang ini, mereka menganggapnya serius karena mereka benar-benar udah melihat secara langsung. Dan di situ lo belum melihat atau belum digangguin gitu. Belum sama sekali belum ditunjukin atau apapun, ada suara atau apa nggak ada. Benar-benar masih adem ayem aja gitu, santai gitu, masih relax gitu kan. Temen gue di situ akhirnya nganggap terlalu serius, baru melihat kejadian itu. Dia ceritanya itu aja, gue nggak tahu entah apa ya dirasakan, mungkin ada yang lain gitu ya. Tapi dia cerita ke gue itu aja. Di situ dia memutuskan untuk pindah kos lagi. Padahal baru sebulan dia minta kos lagi. Akhirnya di situ gue tinggal sendirian coy. Jadi teman-teman lu ninggalin lu dan gue sendirian bertahan di situ karena gue nggak ngerasa apa-apa. Mungkin kehadiran mereka yang mengganggu penghuni situ, kalau di situ, dan gue nggak ngeganggu mereka mungkin ya. Jadi gue adem-ademnya mungkin gak bakal diganggu gitu kan ya, bodo amat gitu kan ya. Yang penting aktivitas gue lancar, kamar gue oke, murah ya kan, ekonomis, kamar gue mantap gitu kan. Untuk anak-anak perantau murah. Jadi oke lah, gue tinggalin terus. Nah seminggu kemudian gue jalanin masih seperti biasa gitu kan. Seminggu kemudian akhirnya di situ ada lagi yang janggal. Itu yang gue bener-bener itu yang gue rasain. Itu lu yang baru yang itu baru gue yang ngerasain. Nah pada saat malam hari itu yang gue rasain. Nah malam hari itu gue coba tidur kan jam 11-an kalau nggak salah. Ya mungkin jam 11 gue udah lupa ya, udah lama banget soalnya pokoknya udah tengah malam lah ya, sekitar jam 11-an lah ya. Berapa tahun lalu lah ya. Makanya udah lama banget. Kalau jam gue lupa ya, pokoknya sekitar jam 11 jam 12-an. Di situ gue mencoba untuk tidur. Akhirnya gue ketiduran gitu. Di situ gue kejadian tuh namanya rep-repan ya. Rep-repan ya. Tapi bahasa yang orang tahu tuh apa sih selain rep-repan? Rep-repan. Orang pada tahu rep-repan ya. Gue terjadi. Bagi kalian yang nggak tahu rep-repan, searchingnya ada di Google deh. Banyak. Rep-repan itu apa? Pasti ada di Pasti ada ya. Nah itu gue kejadian tuh rep-repan di gue tuh. Rep-repan gue bener-bener nggak bisa bangun. Keadaan gue setengah sadar. Ya, pasti jadi tidur setengah sadar ya. Bener-bener susah bangun, kayak dibekep gitu. Tapi di bagian tubuh gue nggak ada sama sekali ada yang megang atau bekep gue. Ngerasa dibekep tuh nggak ada. Nggak ada. Ngerasa ada sentuhan bekep nggak ada. Tapi benar-benar badan gue tuh kayak lumpuh, nggak bisa apa-apa gitu. Benar-benar kayak orang kebekep gitu. Kayak ada yang nahan gitu. Dan pada saat itu gue mencoba untuk menoleh. Gue benar-benar fokus tenaga gue di area leher ini.
karena gue bingung di bagian belakang dulu ada apa sih gitu ya, pengen tahu gitu ya, setengah sadarin itu apa gue bisa lihat apa gitu, karena penasaran kan. Akhirnya gue mencoba untuk berusaha keras untuk menoleh ke belakang pada saat tidur. Di posisi gue tuh pada saat itu tuh nempelnya ke tembok gitu, ngadep ke tembok ya. Ngadep ke tembok. Tidur miring lah ya, tidur miring ke tembok lah. Dan pada saat itu gue berusaha untuk agak biar bisa melihat ke kiri, ke area apa namanya ruangan, area ruangan. Di situ di samping kasur gua, ini kasur gua kan ya. Nah di samping gua lah ya, di tepatnya di kasur gua juga itu. Karena gua di situ udah ngelihat udah hampir nengok ke kiri, akhirnya gua ngelihat apa ya, sekilas nggak tau, bukan sekilas sih, sesosok gitu ya. Sesosok. Bener-bener dia diem di situ. Berdiri atau tiduran? Tiduran juga sama kayak gua. Tapi di situ gue ngeliat jelas karena cuman di sela-sela mata aja. Oh iya. Ya di sela-sela mata. Karena gue nggak berani langsung ke kiri gitu. Ya. Dan posisi gue juga lagi rep-repan dan susah juga buat langsung lihat ke kiri gitu ya. Bener-bener gue ngeliat gitu. Ini apa mimpi kata gue tuh ya. Akhirnya sana-sana tanpa sadar tiba-tiba gue kebangun, keringet dingin segala macem. Wah udah shock lah gitu ya. Mana gue sendirian ya kan ya, mau keluar nggak bisa gitu. Tapi pas lu rep-repan kayak gitu, pas ngeliat lewat sela-sela mata itu, lu ngeliat sosok apa? Itu bentuknya kayak apa ya, pocong lah ya. Pocong lah ya. Pocong tiduran di samping lu. Oke. Terus ada corak-corak coklat gitu. Oh, bekas-bekas tanahnya mungkin ya itu gue nggak tahu. Pokoknya bentukannya tuh emang kayak ada kain kafan gitu, emang putih gitu. Putih, agak coklat, ada coklat bercak gitu. Gue di feeling gue, di mindset gue itu berarti itu kayak pocong gitu. Itu gue kaget kan, akhirnya kebangun kan. Lu meyakinkan bahwa itu pocong lah ya, samping lu itu. Karena ya. itu putih-putih, terus bentuknya lonjong lah gitu ya. Panjang gitu kan. Tidur samping pocong guys. Tidur sama pocong, orang mah tidur sama yang lain. Ini gua ditemenin sama pocong gitu, udah sendirian ya kan, sedih kali hidup gua cocok. Ya kan, tidur sama pocong dia. Makanya situ langsung kebangun kan, kaget kan, shock gitu. Kaget, keringat dingin. Abis itu gua antara sejam sampai 2 jam gua mencoba untuk menenangkan diri kan ya, main HP gitu ya, buka IG, buka internetan lah ya. Biar enggak takut lah ya. Nonton film segala macam, ngeramein gitu ya. Dari kamar tuh ada suasana gitu biar agak ini. Di situ gue udah agak mendingan, suasana gue udah mendingan, terusnya akhirnya gue mencoba untuk tidur lagi. Itu jam berapa? Kira-kira? Gue ngeliat jam. Gue ngeliat jam. Malam lah ya intinya. Pokoknya malam. Pokoknya seingat gue tadi jam 11-12. Pokoknya itu rep-repan. Abis itu gue bangun. Abis itu gue coba untuk tidur lagi. Pas pada saat gue mencoba untuk tidur lagi, gue ngadep lagi ke tembok. Karena gue nggak mau lihat hal-hal aneh takutnya ya pas lagi di situ, pas lagi mau merem gitu ya, tiba-tiba ada muncul depan mata lagi kan, nggak sedih lagi, dan lu juga mau kabur kemana kan. Makanya gue ngadep tembok lagi di situ, tapi perasaan gue pas ngadep tembok, pas udah lagi coba tidur, gue kayak nggak ada yang aneh gitu di balik belakang gue tuh, kayak ada yang tidur lagi gitu. Jadi kayak masih terngiang-ngiang gitu. Oh, mungkin halusinasi lu kali ya. Pertama gue mikir sebenarnya halusinasi. Tapi pas gue nengok ke kiri, nengok lagi ke sini, pelan-pelan di situ gue pelan-pelan, setelah mata gue bisa ngeliat ke kiri, ada lagi. Apa tuh? Si lontong itu ada lagi. Lontong isi combro gitu. Isi oncom. Buset, ada lagi tuh dia. Iya, gue shock di situ. Demen kali dia malu. Gue ngerti lagi itu, gue shock. Bener-bener gue shock di situ karena gue pertama kali bener-bener kelihatan wujudnya gitu ya. Tapi walaupun gue ngeliat bener-bener depan face to face, tapi karena di selamat-selamat tetap shock gitu gue. Bener-bener takut gitu. Karena itu pertama kali di beranjak dewasa gitu pasti keinget terus kan ya, sampai sekarang ya, lebih, karena itu pengalaman yang lebih keinget terus. Tapi gue nggak berani langsung nengok gitu kan ya. Gue akhirnya ngebalik badan, gue nggak peduli, aduh give a shit gitu kan ya, bodoh amat di situ ada apa, gue pokoknya main HP, coba tuh tidur lagi ya. Oh, lu sambil main HP berarti ya ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya gue ambil HP, selimutan gitu, gue tarik bodoh amat, terus gue nonton YouTube lagi gitu, nonton film bodoh amat, gue biarin lagi. Terus akhirnya suasana udah agak mendingan lagi. Di situ gue berpikir bahwa belakang gue udah gak ada apa-apa lagi. Akhirnya gue langsung nengok kiri lagi dengan cepet, itu bener-bener cepet karena gue penasaran di situ, nengok ke kiri lagi, nggak ada apa-apa di situ.
itu udah agak lega ya, agak lega itu. Kayaknya gue udah bisa tidur nih kayaknya. Apa yang tadi cuma halu-halu doang. Halusinasi. Iya, di gue halu gitu kan ya. Udah bodo amat gitu ya. Ya udahlah, gitu lah, tidur lagi deh. Pas gue ngadep tembok lagi, itu gue ngadep tembok, gue nggak berani ngadep kiri ya. Ngadep tembok lagi. Nah di situ ada yang ngerasa aneh lagi. Muncul lagi tuh dia. Muncul lagi. Kayak dia demen deh sama kalau itu. Di situ gue udah gak ngerti lagi, udah angkat tangan. Gue baca semua yang gue tahu, yang gue apal. Surat yang gue apal, gue baca semua, bodo amat. Doa makan lu baca juga? Gak tahu. Kayaknya iya deh nih. Doa mah orang kalau panik apa aja masih dibaca. Udah shock parah gue gitu coy. Udah shock parah, udah bingung mau ngapain lagi, udah bingung ya. Mau keluar gue harus ngelewatin kamar ya kan. Kalau soal turun dari kasur masalahnya, itu permasalahannya coy. Udah gue bodo amat di situ. Gue baca semua yang gue tahu. Habis itu gue coba nengok kiri lagi, gak ada lagi. Udah pergi dia mungkin karena dan tanpa sadar gue di situ ternyata udah mau pagi. Udah sekitar jam 4-an pas gue ke HP. Jam 4-an di situ. Pada jam 4-an gue mau tidur nanggung. Sekolah gue masuk jam 6 pada saat itu. Kebagian jam 6 pagi. Oh, masih pagi. Bener-bener jam 6 pagi. Ya udahlah gue enggak bisa tidur gitu. Tapi setelah itu gue main HP terus kan. Dari situ gue udah nggak ada kejadian aneh lagi di situ. Nah pada saat itu gue pulang sekolah langsung tidur kan ya. Bangun tuh gue. Bangun malam-malamnya karena tidurnya sore pada saat itu. Bangunnya malam. Begadang. Gue nggak tahu jam berapa, lupa gue jam 1 jam 2 mungkin ya. Di situ gue ada inisiatif untuk sholat tahajud. Gue pengen tahu kan ya. Keren. Apakah ini bisa mengusir seton itu kan ya. Gue sholat tahajud di situ aja. Gue sholat tahajud. Tobat. Langsung tobat. Auto tobat gue anjing. Saya udah shock banget, udah parah di situ suasananya. Udah belum mencekam parah. Manusia tuh kalau yang belum kena batunya nggak bakal tobat gitu. Contohnya nih. Udah digangguin dengan amal-amal harus disentil dulu baru mau. Baru dia mau tobat coba ya kan. Itu dia. Sulit manusia ya. Pada situ gue langsung inisiatif buat sholat tahajud kan. Ambil wudu. Nggak ada apa-apa, nggak ada aneh-aneh. Tapi gue sempat baca-baca di internet kalau sholat tahajud itu karena sering digangguin katanya ya. Katanya gitu ya mitosnya, nggak tahu mitos nggak tahu beneran ya. Terus gue sering digangguin katanya kalau misalkan gitu sholat tahajud, inisiatif sholat tahajud. Karena gue nggak peduli, yang penting gue aman di kamar itu. Kamar itu ya. Takut sebentar nggak apa-apa, yang penting aman. Akhirnya gue sholat kan. Pas sholat berjalan lancar, nggak ada apa-apa, adem ayem aja. Tapi pas udah hati-hati akhir, udah selesai kan, gue salam kan ke kanan pertama. Pas udah salam ke kiri, itu yang aneh di situ. Ini kenapa tuh? Itu gue sholat, samping gue tembok. Sholat samping gue, kiri gue tembok. Pas hati-hati akhir, pas udah salam ke kiri, seharusnya ini tembok jaraknya cuma beberapa senti. Gue nggak tahu berapa senti, pokoknya deket lah ya, 10 senti mungkin atau 5 senti, gue nggak tahu, pokoknya deket banget. Di situ deket banget. Pas gue nengok ke kiri, itu seakan-akan itu tembok ngeluasin sendiri. Jauh gitu. Tiba-tiba ngejauh, kayak seakan-akan kamar gue tuh kayak gede banget, luas banget. Ngejat gue di situ anjing. Langsung lompat gitu anjing. Kaget, bener-bener kaget. Asli itu gue shock parah. Kata gue ini sholat tahajud bukan menenangkan hati, menenangkan ini, malah kok makin kata gue. Di situ gue bingung apa kurang khusyuk, apa salah baca gitu kan gue ya. Mungkin kurang khusyuk, mungkin apa niat gue salah. Di situ gue bingung, astaga kata gue ini gimana, kata gue bisa kayak gini kan. Kaget tau gue. Di situ gue langsung keluar, bodo amat gue langsung keluar rumah itu kosan. Langsung gue ngerokok dulu sih sebentar, nenangin diri di situ dekat masjid karena gue duduk dekat masjid situ. Itu lu dekat masjid, kenapa lu nggak salat tahajud di masjid aja? Gue parno juga di masjid coy. Di masjid juga banyak kisah-kisah horor masalah pas zaman kecil gue. Di situ gue takut juga, makanya gue duduk di samping masjid di situ. Lumayan terang kan soalnya, dari masjid itu gelap banget soalnya kan dimatiin lampu kan. Di situ gue nggak ada keberanian buat nyalain lampu. Yang penting ada lampu, di situ gue berada gitu ya. Terus gue di situ berada, diem, ngerokok dulu, santuy. Gue ngechat teman gue, ada bangun gak ya kata gue. Dan nggak ada yang balas, kata gue nggak ada yang balas, tidur semua nih anjir. Ya gue masa begadang lagi gitu, gue nggak tidur ya kan. Gue nggak tidur. Ini terus? Gue balik lagi ke kamar, udah ngerokok sebat, nggak tahu 2 obat, nggak tahu sebat, pokoknya habis ngerokok langsung kamar lagi gue. Di situ gue langsung baca ayat kursi. Entah berapa kali ya, gue soalnya udah takut banget situ ya. Mana gue sendiri ya kan ya, udah shock abis itu, pokoknya udah apa ya,
pokoknya udah bingung lah. Iya, udah bingung lah mau ngapain. Udah kebanyakan bengong juga situ karena udah panik gua. Ya, terus sampai akhirnya nggak ada gangguan lagi dari situ. Di situ udah nggak ada gangguan lagi gua. Udah, di situ. Udah nggak ada gangguan lagi. Tapi emang udah pada dasarnya gua habis begadang nggak bisa tidur. Kayaknya gua begadang juga anjir. Oke guys, jadi itu dia pengalaman dari temen gue ini. Pengalaman mistisnya sebenarnya banyak pengalaman mistis dari dia nih. Dan gak mungkin bisa diceritain ya semuanya karena bisa durasinya panjang banget pastinya dan bisa berjam-jam gitu. Hari kali ini kan. Ntar yang edit kasihan coy, rendernya PC-nya meledak anjing kalau lama-lama. PC-nya bisa meledak gara-gara kelamaan. Belum uploadnya ya kan lama banget. Oke guys, sekian paranormal experience dari Mujib. Banyak banget pengalamannya dari cerita-cerita dia yang tadi ya kan, sampai dia di kosan yang pertama, terus juga di kosan yang kedua ya kan, dia diganggu dengan suara-suara dentuman gong, terus juga kursi goyang kursi goyang, terus juga suara harimau. Nah, menurut gua dari pengalaman dia ini memang sedikit menyeramkan ya untuk orang awam. Nggak sedikit kayaknya kalau buat orang awam. Oh, untuk orang awam sangat menyeramkan ya. Untuk orang sangat menyeramkan. Gua soalnya udah terbiasa dengan hal itu jadi kalau gue beda nih. Dia ya, jadi cukup menyeramkan untuk orang awam yang tidak mengetahui dengan hal-hal seperti itu. Makanya kalian kalau ke tempat baru, kalau misalkan masuk ke tempat baru, tinggal di tempat baru, jangan lupa untuk ucapkan salam. Udah gitu, jangan lupa untuk ngaji. Karena kalian kan orang Islam, sholatin, ngajiin tuh di tempat yang kalian bakal kalian tinggalin gitu loh. Biar nggak kayak gua, cuy digangguin. Biar nggak kayak dia ya kan, sampai dua kali dia pindah tempat tuh masih aja digangguin gitu loh. Apalagi yang kedua ya lebih parah ya. Parah yang kedua. Sampai ditongolin seperti itu gitu loh. Maksud gua pengalaman dia ini bisa dijadikan pelajaran buat kalian. Betul. Buat kalian itu jadi gua tahu nih kalau misalkan ke kosan baru atau ke tempat yang baru yang untuk gue tinggalin gimana caranya biar nggak diganggu gitu loh. Dari pengalaman Mujib ini gitu loh. Oke, itu aja dari gua. Udah gitu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Sampai jumpa di next video. Oke, bye bye.